Ya, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo memproyeksikan pada tahun ini penerbitan surat utang korporasi diperkirakan akan mencapai 122 triliun rupiah sampai dengan 159 triliun rupiah. Proyeksi ini meningkat dari realisasi penerbitan surat utang sepanjang tahun 2020 sebesar 96,6 triliun rupiah. Menurut Head of Economy Research Pevindo Fikri C. Permana, tren penerbitan surat utang korporasi di tahun ini akan meningkat. Sejalan dengan kebutuhan pembiayaan kembali atau refinancing surat utang yang jatuh tempo di tahun ini, yang mencapai 125,4 triliun rupiah. Fikri mengatakan penerbitan surat utang sepanjang tahun 2021 akan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi nasional, sehingga koperasi memerlukan pembiayaan untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Sampai dengan 15 April 2021, Pevindo menerima mandat penerbitan surat utang baru dengan total nilai 45,2 triliun rupiah dari 39 perusahaan. Rencananya sebanyak 16 perusahaan BUMN dan entitas anak dengan rencana emisi sebesar 23,13 triliun rupiah. Sedangkan perusahaan non-BUMN berjumlah 23 perusahaan dengan emisi senilai 22,14 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai bisnis ekspansif dengan penerbitan obligasi korporasi, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Direktur Utama PT Adi Komuter Properti, Bapak Rizkan Firman. Selamat pagi, Pak Rizkan. Selamat pagi, Pak Wiki. Apa kabar, Pak Rizkan? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita sehat selalu ya, Pak Rizkan. Amin. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas penawaran umum obligasi 1 tahun 2021 yang dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Mei 2021 yang terserap habis sesuai dengan target sebesar 500 miliar rupiah. Bagaimana tanggapannya dan mengapa kemudian mekanisme penerbitan obligasi dinilai sebagai sebuah mekanisme pembiayaan yang cukup menarik untuk perusahaan? Oke, terima kasih Pak Wiki. Tentunya kita puji syukur alhamdulillah terhadap pencapaian ini. ADCP melihat penerbitan obligasi menarik bagi perusahaan karena cost of fund yang lebih menarik dibanding model pendanaan lain. Selain itu, pendanaan obligasi bersifat clean basis atau tanpa jaminan, termasuk obligasi yang aman untuk investor. Lalu kami juga sekaligus ingin melihat bagaimana appetite investor terhadap ADCP dalam persiapan kami menuju corporate action lanjutan kami dalam waktu dekat juga. Termasuk kami juga sudah melewati proses terdaftar di BEI dan juga OJK. Demikian Pak Wiki. Ya, ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik, apalagi juga mungkin Anda melihat appetite dari investor, bahwa kemudian melihat sektor ini menjadi sektor yang sangat-sangat menarik. Lalu secara momentum saat ini sebagai momen yang tepat lah ya untuk kemudian menerbitkan obligasi perdana. Apa saja pertimbangannya Pak Rizkan? Oke, jadi kami melihat bahwa effort yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tekanan dalam ekonomi saat ini kami lihat sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari sedang berjalannya proses vaksinasi dan pemerintah memberikan berbagai paket stimulus ekonomi seperti PMK 21. Perbaikan ekonomi juga terlihat dari perolehan marketing sales kami di TW1 2021 yang secara year on year signifikan kenaikannya. Dan diyakini juga oleh kalangan analis pasar modal akan mendorong pasar obligasi korporasi tahun ini akan lebih baik dibanding tahun lalu, dan terbukti alhamdulillah puji syukur terserapnya keseluruhan obligasi ADCP pada saat ini. Ya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pevindo bahwa secara proyeksi penerbitan obligasi korporasi tahun 2021 akan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Ini menunjukkan optimisme yang luar biasa, apakah itu kemudian dari dunia usaha dan juga dari sisi investor begitu. Karena pemerintah sudah banyak sekali menggelontorkan insentif-insentif yang tentu saja membuat investasi atau iklim investasi di Indonesia dan dunia usaha tentu saja ini sangat-sangat menarik dan juga menuju ke pemulihan ekonomi. Baik. Secara tenor yang ditawarkan, mungkin walaupun ini sudah terserap habis Pak Rizkan, saya kemudian ingin mendapatkan informasi tenor yang ditawarkan untuk penawaran umum obligasi 1 untuk PT Adi Komuter Properti sendiri seperti apa? Ya, kami menawarkan 2 seri untuk tenor obligasi. Jadi seri A untuk 1 tahun dan seri B 3 tahun.
dan alhamdulillah terserap sebagian besar di seri A. Oke, Ya. baik. Yang kemudian ingin diketahui oleh investor adalah dana yang tentu saja dihimpun dari pendanaan penerbitan obligasi satu. Ini akan digunakan untuk apa saja, Pak Rizkan? Oke. Jadi dana yang diperoleh dari hasil obligasi ini seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja, untuk pengembangan development landed house, apartemen, area komersial di properti kami. Sebagian besar akan digunakan untuk akuisisi lahan di kawasan Bogor, kemudian Cibubur Depok, Tangerang, dan Bekasi yang semuanya berada di titik stasiun atau terminal transportasi massal. Baik. Demikian, Oke. Pak. Sebelum saya membahas mengenai peringkat triple B dari Pevindo, dari obligasi yang kemudian diterbitkan, saya ingin kemudian mendapatkan semacam proyeksi lah ya dari Anda sendiri mengenai optimisme sektor properti lah di tahun 2021. Bagaimana ini sebetulnya dapat menjadi sebuah sektor yang growth-nya akan sangat menarik? Oke. Jadi prospek industri properti mendapatkan keuntungan besar dari relaksasi baik dari kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan seperti beban PPN serta 7 days repo rate yang diturunkan menjadi 3,5%, kami lihat dapat memberikan stimulus terhadap penjualan properti. Faktor lainnya adalah terdapatnya peluang yang sangat tinggi untuk keterserapan properti di mana backlog perumahan khususnya di Jabodetabek masih tinggi, terutama masyarakat kalangan menengah. Hal ini sesuai dengan sasaran segmentasi perseroan, yaitu penjualan properti dengan segmen range harga 300 juta sampai 2 miliar rupiah. Sehingga perseroan yakin mampu jika menambah land bank serta proyek yang akan menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Ya. Baik. Ya, jadi memang kita lihat untuk segmen konstruksi masih cukup terdampak akibat pandemi. Ya. Tapi memang ada optimisme di situ karena secara demand sendiri Anda baca juga memang masih sangat besar begitu ya kebutuhan dari masyarakat sendiri. Dan kalau kita kemudian bandingkan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ke sektor otomotif, bagaimana ini kemudian menggairahkan masyarakat untuk spending atau melakukan pembelian produk-produk kendaraan, dan sebetulnya juga pemerintah sendiri juga menggelontorkan banyak sekali insentif-insentif untuk industri properti begitu ya, dan itu juga akan menimbulkan appetite dari masyarakat sendiri untuk akhirnya dapat memiliki ataupun membeli rumah. Baik, terkait dengan peringkat triple B dari Pevindo bagi obligasi perdana yang diterbitkan perusahaan, bagaimana Anda melihat ini, Pak Rizkan? Oke. Pada umumnya, terutama saat ini, appetite investor obligasi kepada rating di atas triple B. Ditambah dengan bisnis properti yang sangat terpengaruh di tahun 2020 lalu oleh pandemi COVID-19 sebenarnya. Namun di sisi lain, investor melihat competitive advantage ADCP yang fokus dalam pengembangan properti berbasis TOD yang punya story sangat bagus di negara-negara lain, ya, minimal di regional Asia. Kawasan properti berbasis TOD terbukti berhasil dan menguntungkan baik sisi capital gain maupun yield bagi pembeli atau investor. Selain itu, investor juga melihat kinerja keuangan ADCP yang sangat menarik, karena dalam 2 tahun setelah spin-off dari Adikarya, kami telah mendevelop 12 proyek di area titik transportasi massal yang tersebar di Jabodetabek. Termasuk juga telah melakukan serah terima kepada konsumen untuk 4 lokasi proyek di tahun lalu. Baik, integrasi adalah satu pertimbangan utama sebelum kemudian masyarakat memutuskan untuk dapat membeli sebuah unit properti begitu, ketika letaknya semakin strategis dekat dengan transportasi umum, dan ini juga mendukung dari program pemerintah untuk meningkatkan minat dari masyarakat sendiri untuk menggunakan transportasi umum begitu ya, dengan konsep TOD ini juga akan support ke arah sana. Oke. Saya kemudian ingin mengetahui success story ataupun mungkin apa yang mendukung success story terserap habisnya penerbitan obligasi 1 di tahun 2021 ini oleh PT Adi Komuter Property, Pak Rizkan.
pada saat pandemi COVID-19 ada kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi ataupun promosi yang terkendala lah begitu. Bagaimana sebetulnya ini menjadi sebuah challenge yang akhirnya sudah terlewati oleh perusahaan sehingga kemudian hasil akhirnya obligasi terserap secara maksimal. Mungkin Anda bisa cerita sedikit mengenai proses sosialisasi ataupun mungkin promosi lah ya kepada investor terkait dengan penerbitan obligasi satu ini. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa konsep pengembangan properti berbasis TOD ini ke depan akan sangat menarik ya, karena pilihan masyarakat untuk tinggal di hunian yang memiliki integrasi dengan transportasi massal itu nantinya akan menjadi solusi terhadap tinggal di kawasan atau area megapolitan Jabodetabek. Ya, jadi justru untuk Indonesia khususnya Jabodetabek konsep properti berbasis TOD sangat ditunggu dan sangat menarik bagi konsumen. Jadi penyelesaian LRT dalam waktu dekat akan berdampak sangat positif bagi perkembangan properti berbasis konsep TOD. Seperti yang saya sampaikan tadi, sukses berjalan di negara-negara lain yang mengembangkan konsep TOD, properti yang paling banyak dicari justru berada di titik transportasi umum massal. Baik, secara kebutuhan sudah sangat besar ke arah sana dari perusahaan, kemudian mengekspos sedikit saja itu akan terserap secara maksimal begitu ya. Baik, Pak Risyan, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review saja.